ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi. Babul haidi Nifasi. wan nifasi. Al-haidu. Al-haidu Huwa damu. al-khariju Al-khariju. Qubulil mar'ati. min qubulil mar'ati Sihhatiha. fi sihhatiha bila sababin. Nifasu. Wan nifasu huwa damu al-khariju minha ba'da tamami wiladatiha wa aqallu sinnil haidi tis'u sinina taqriban wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun wa aksaruha khamsata asyara yauman wa ghalibuha sittatun sab'atun fa inna qasaddamu an aqallil muddati aw zada ala aksariha fahuwa damu fasadin wa aqallu muddatin nifasi lahzatun ghalibuha arba'una yawma wa aksaruha sittuna wa ma zada 'alaiha adamu fasadin aidon wa yahrumu bil haidi wan nifasi al mubasharatu lima baina surrati wal lubbati min ghairi hailin wal mururu fil masjidi in khafat talbisahu was-sawmu wa muharramatul janabati as-sabiqati wa yajibu 'alal haidi al-faitati fihima wallahu a'lam bi muradihi bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin mohon maaf ya, anak saya sakit ya, bukan seorang, 2 orang. Sekarang rumahnya
fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah fa'tazilu uzla, jauh an-nisaa dari perempuan fil mahid ketika lagi jauh ya jangan pakai ya. Kalau jadi ini ya. Kemarin yang udah kita bahas al-haidu yang namanya haid, adamu al-kharij, darah yang keluar min kubulil mar'ah, dari kubul kemaluan depan mar'ati perempuan fi hatiha ketika lagi sehat, bukan penyakit ya, itu normalnya perempuan. Bila sababin tanpa ada sebab, bukan kecelakaan, bukan ditusuk pisau, enggak. Memang normalnya perempuan yang darah sebulan sekali ya, kecuali hanya satu yang gak berdarah itu, Sayyidah Fatimatus Zahra, maka disebutnya al-batul ya. Selama hidup beliau itu nggak pernah yang namanya haid, satu-satunya perempuan yang terus suci ya. Ini juga yang dimaksud sama agama, perempuan nggak bisa ngalahin laki-laki sebab ya sempurna kalau ngejalanin agama, nggak kayak laki-laki. Begitu haid aja udah. Nah, makanya kalau habis sering ceramah tuh, kalau ini kadang-kadang yang jadi bupati perempuan, yang jadi gubernur perempuan. Kalau ada acara di masjid gimana itu? Ya, kalau lagi mens, nah udah tuh apa namanya, moodnya marah-marah. Makanya ada hadis yang la yufliha qaumun walau amarahum imra'atun, nggak bakalan yufli, beruntung satu kaum kalau dipimpin sama perempuan. Hanya dulu rame kan waktu zaman Megawati itu, gimana, ada yang bolehin apa enggak? Bahasa masanya boleh apa enggak? Cuman ada hadis itu perempuan jadi imam aja gimana? Bisa ya, bukannya ngeremehin perempuan, tapi Allah udah apa ya, tempatin masing-masing tempat. Ini yang lucu, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Itu ciri akhir zaman. Nah, nifas, kalau nifas adamu al-kharij, darah juga yang keluar sama dari perempuan ya. Ba'da tamami wiladatiha, setelah sempurnanya melahirkannya si perempuan ya, itu namanya nifas normal ya. Wa aqallu sinil haidi, paling sedikitnya umur haid buat perempuan, ada laki-laki makan ismusinina 9 tahun takriban, nggak harus tahdid, pasti. Kalau udah mendekati 15 hari lagi mau 9 tahun, pakai komariah bukan syamsiah, maka kalau keluar darah ya, misalnya 15 hari kan waktu haid sama waktu suci, itu maka dianggap darah haid. Kalau 8 tahun jauh cuma, berarti ada penyakit ya, standarnya 9 tahun. Di Indonesia mah biasanya itu umur 12, awal-awal SMP atau sekarang kan baliknya cepat. Ya. Wa aqallu muddatihi, paling sedikit waktunya haid yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam ya, nggak cuma 1 kali cek keluar, bisa ya, harus sehari semalam. Bukan berarti ngocor terus kayak orang pendarahan, ada salah paham. Misalnya sejam, ada ntar sejam lagi, ada ya. Dah tanya perempuan dah, penting kita tahu aja intinya. Kalau jujur aja ya, kalau mau lebih dalam lagi ada kitabnya. Cuma saya nggak pernah. Ada bagian darahnya, ada darah lemah warnanya yang merah, sampai ada darah yang warnanya hitam. Nah, darah hitungnya ada semua. Dan
saya bilang walaupun kita bukan perempuan, ntar yang ditanya sama pertama anaknya ya, apanya? Atau istrinya kalau nggak ngaji ya tuanya, atau kakaknya, atau adiknya, ya. Jangan dianggap remeh ini, awas hati-hati. Sah enggaknya ibadah tergantung head abang banyak. Lihat akhiratnya. Kalau melihat dunia mah bisa aja sompek, beres. Kalau melihat ibadah, sholat sah enggak. Kalau head sholat ya, ini mah nggak head juga nggak sholat. Jangan repot ya. Yang diperhatikan sholat, tapi depannya bab sholat, ya. Dan ya, beres maulid langsung Isra Mi'raj biasanya. Ramai orang bahas sholat. Yang mana kualitas seseorang dilihat menurut sholatnya. Kalau sholatnya bagus, inna sholata tanha 'anil fahsya. Nah, kalau sholat kan hubungan antara hamba dengan Allahnya, ya. Saya sudah sering lihat dari wudhunya asal-asal, bukan asal basah kayak orang cuci tangan, tapi sering juga, ya. Itu basah aja ya, kayak main air, nggak bisa begitu, ya. Ada aturannya. Nantinya efeknya kemana-mana tuh ya bagi umat Islam. Yang ngomongin orang kafir udah jangan diurusin. Cuma iman aja nggak mau. Ya kan? Orang mukmin ini ntar efeknya kemana-mana, azabnya, siksanya. Kalau kata Abi mah Allah aja berani dilawan. Allah berani dilawan, gimana sama orang? Tuhannya aja dilawan. Ya, aku bilang amin ya. Indonesia mah nggak takut sama siapa-siapa kan? Singapura takut sama golongan Melayu, ya. Israel takut sama Arab. Indonesia Tuhan aja nggak takut. Ya, udah mau 2 periode ini kan. Ada setahun belum boleh. Nafsu amat deh. Kalau panjang umur apa? Kalau nggak ada umur, baru 2 periode. Besok aja nggak tahu. Udah mah gatel aja. Nggak maksud saya nafsu syahwat puasa ada ya Pak ya. Walaupun udah dibawa anak yang naik masih ada ya. Emang apa ingat kendeng Nabi ya, syahwat mah nggak berhenti kecuali ntar kalau udah mulutnya diisi sama tanah hati sama kalau soneta itu tadi kan. Sudah 1 mau 2 ya ada yaumun walailatun, sehari 1 malam. Wa aktsaruha 15 yauman, paling banyaknya haid perempuan adalah 15 hari ya. Wa ghalibuha, paling galib sittatun aw sab'atun, 6 atau 7 hari, 1 minggu. Kan saya bilang kalau ada perempuan haid tandain itu pertama keluar. Misalnya pertama keluar sekarang bulan apa? Bulan September ya. Keluar haid tanggal 5 September. Nah, berarti pertama haid. Berarti batasnya itu 15 hari. Kita ketemu habisnya tanggal 20. Walaupun darahnya nggak keluar terus, kadang-kadang 1 hari keluar, ntar berhenti tuh. Itu kalau bisa berhenti total, mandi, sholat. Tapi itu masih tenggang apa ya? Apa memang masih tenggang itu, masih aktif. Ya, kalau misalnya begitu udah 3 hari kalau nggak keluar lagi, nah itu masih darah. Tapi kalau udah lebih dari tanggal 20, udah 1, wah ini beres nih. Nanti darah nih nifas. Kan darah istihadah. Oh, udah mufasan di sini ya. Darah penyakit. Ya. Yang repot ngakunya istihadah terus. Apa head terus salah. Terus yang nggak sholat. Nah, nggak sholat head. Head mulut tiap pagi. Kasih saus kali ya. Fa'inna qasadam
Kalau kurang itu darah an aqalil mudah sehari semalam au zada atau lebih dari 15 hari 15 malam fahuwa dan mufasa. Maka itu darahnya penyakit. Kalau udah penyakit gak mandi, sholat tetap wajib walaupun darahnya keluar. Sekarang udah enak kan ya, tinggal beli apa softtek. Nah masih bulan ini juga pakai pampers yang buat bawa-bawa ya. Boleh. Ya. Wa aqallu muddatin nifas, kalau paling sedikitnya waktu nifas yaitu lahzatun. Ya, ada yang maknain dulu mau di pondok sambil jerotan, satu kali keluar kan? Ya, ada yang maknain sebelok, cuma sebentar. Begitu lahir, keluar langsung bersih. Ada yang begitu ya. Wa ghalibuha biasanya arba'una yauman, 40 hari. Wa aktsaruha paling banyaknya situna 60 hari. Nanti kalau anak kita lahir atau apa namanya istri, nanti anak kita punya mantu ya, punya mantu, kudu paham pas begitu nifas, mandai awas, bukan buat mau lagi, sholatnya dulu. Dikirim di mana aja, beli Indomie terus ini simpan dulu puasa dah ya, ingat Abi kan kalau dia punya duit jorok kita bininya bukan sesuai ribut ahadikum sodako, itu kan aduan sahabat yang gak punya duit gak apa ahli itu ya, orang-orang kaya mau udah pada sedekah. Gak usah pusing sedekah mah. Ya, ngomong bagus aja, jangan dibikin anjing, anjay. Ngomong tuh ngatain asu. Ngomong bagus aja udah pahala sedekah. Tasbih itu pahalanya gitu. Ya, sampai wabud ahadikum sodako, punya budu itu melawan perempuan halal, bukan yang mau beli apa open beok ya, yang halal open apa jangan open kompon ya, yang halal ya udah kopi itu nikahan bersijahan rumah betul lancar aja yang latihan kali ke bawah mimpi ya halan, nah ya kalau udah halan atau nakdan jangan utang aja nah silahkan itu jadi sodako. Kenapa sodako? Orang-orang mah syahwat gara-gara itu ya bisa jadi dosa gede itu yang namanya zina ya, makanya orang yang nikah lebih aman ya, kalau udah mampu secara apa finansialnya zahir dan batin ya. Kalau belum siap jangan nyiksa anak orang ya, kirim berasnya, gasnya ya, rumahnya kudu siap semua. Kalau syahwat kuat kata kanjeng Nabi, duit nggak ada, balai bisau. Banyakin puasa. Fa inna lahu wijahun. Ya, jadi obat itu. Puasa. Ini puasa enggak, bukan doyan. Yang dilihat yang aneh-aneh. Udah habis ini kan. Guling bantal guling bolong. Ya. Kalau emang udah siap cepet nikah ya. Kalau aku bisa ngomong 25 sunnah. Nah, tapi kan 25. Kalau bisa lebih cepet ya nggak apa-apa ya. Kalau di anak guru saya tuh ya, masa banyak duit, bapaknya banyak duit, gitu aja. Sawahnya ngaplak. Tokonya di mana-mana. Ya, rumah udah dibikinin.
tinggal ngaji doang ngaji. Ya duduk, mobil disediain. Mana ceweknya tinggal milih mau yang mana. Kayak enak bagaimana. Tapi itu semua berkah dari ilmu. Ya, berkah punya ilmu jadi mulia. Dari kata saya mau kumpul ya. Jadi sebelum jadi orang tua, waktu itu cepat-cepat jadi orang yang soleh, orang yang takwa, supaya ntar anak kalian jadi orang mulia. Nah, istilah orang tua dulu ya, bapak senang, anak raja. Kalau bapak susah, dia ngejamin biasanya. Nah, kadang-kadang Allah kan maha kuasa, bapaknya mah susah, anaknya mah jaya. Ya, tergantung. Penting usaha, ya usaha mengangkat kehilangan hasil. Ya. Gimana ya hasilnya? Lumayan? Apa masih bagi dua? Ya bukan cabang. Bos dagingnya ada. Pengaran uang. Wa ma zada 'alaiha pada mufasadin, sama kalau udah lebih dari 2 bulan itu juga darah istihad. Nah sekarang ini wa yahrumu dan haram bil haid karena haid sebab haid wan nifas dan nifas apa al mubasyaratu. Mana itu mubasyarah itu bertemu kulit bertemu senang-senang ini ya, kalau udah ada lawannya saya bilang nggak ada sendiri. Al mubasyarah itu senang sama bininya ya. Haram apa? Fima dalam barang baina surroti antara apa namanya puser warubati dan tenggul ya, jangan diacak-acak tuh yang di tengah. Kalau lagi merah ngamuk kan. Jujur aja ya, laki kalau lagi syahwatnya kuat, kan saya bilang kan Imam Ghazali, kalau manusia syahwatnya lagi kuat, hilang itu sepertiga akalnya. Paham? Kayak orang lagi demo, ngamuk, wakaruan. Kenapa? Akalnya hilang. Yang kegiles itu kan karena akal tabrak aja udah. Ini parah kan? Nyawa orang main gigi, akalnya lagi syahwat juga sama. Lagi lapar tuh, awas. Ya kalau lagi babnya hakim nggak boleh ngakimin kalau lagi lapar. Orang lapar tuh awalnya emosi. Bener. Lapar kan lapar perut atas, perut bawah kan? Mulut apa? Mulut bawah. Ada sudah kan beda kan ya, lama amat ini udah nunggu 30 menit kagak datang, bakar restorannya. Ya, orang apa itu emosi. Itu ingat saya Mutawalli ya, Sya'rawi pernah pesen ke perempuan maksudnya ibu-ibu, pesenin ke anak perempuannya, usahain itu lakinya kalau udah nikah jangan sampai kelaparan. Kalau lapar awalnya itu keluar talak itu pas emosi. Kadang-kadang masalahnya sepele, cuman dua-duanya marah. Ini saya kasih tahu aja, udah kawin 1, 2, kalau udah belum, bentar lagi ya. Itu hati-hati ya, orang sekarang main talak hati-hati juga. Talak itu bercandaan juga jadi. Misalnya ada teman lewat, bini lu kemana? Gua ada talak, itu jadi 1. Ya, awas tuh. Kalau lagi emosi, kata para ulama, jangan dua-duanya kompor, meledup. Yang satu jadi pemadam. Kalau yang perempuan yang lagi, mati diam. Karena ngebaca biarin terbang. Ya itu dulu, itu kenyataan, itu pasti ya. Sampai kata guru saya kalau pengen anaknya adem ayem, kalau berantem jangan keluar di depan anak. Kita ke kamar aja, ke kamar. Anak itu nggak boleh tahu bahwa mama berantem. Bukan anak bagus tentunya.
dingin. Kalau tahu berantem, oh itu anak stres. Nah, berantem biasa. Kita juga nempel lagi, tapi kasih duit. Kita lagi ada duit semua. Ya, berantem tiap hari, beranak tiap tak. Harus kita awet raja. Mukanya cemberut, tapi pantat senyum. Jadi lagi anak. Coba sudah awet raja. Ada muka masih cemberut, semut cemberut, yang jujur emot. Ya, anak-anak ngapain? Nah, itu kehidupan kita pasti ngalamin semua. Makanya disitu pentingnya ngaji itu ngebimbing kita tahu yang benar sama yang salah. Ingat waktu ngaji ini sulam, kebanyakan orang masuk neraka gara-gara nggak tahu buku. Nah, mau ngaji intinya begitu, main asal kerjain aja, ya. Ini udah tahu 5 kali masih habis rumah, ya. Udah mahal itu kan, itu dikawin dulu sama orang. Ya, hati-hati makanya nyebutin salah. Saya ngomong begini apa banyak kasusnya. Jadinya zina. Ntar ke anak kemana-mana itu keturunan. Ya, yang kita bahas maulid kan, Nabi itu dijaga min sifahil jahiliyah. Apa maksudnya itu? Kalau pengen turunan-turunan yang bagus, usahain jangan berbuat zina. Nah, biar anak-anak soleh. Ya, walaupun di akhir zaman itu banyak anak zina. Ya, tafsus zina, wariba. Dulu mah riba nggak ada orangnya. Sekarang mah riba di mana-mana. Dulu mah yang kredit jarang. Semua dikreditin sekarang mah. Ya, dulu zaman mobil mahal kudu cash, zaman ini saya macet jarang. Mobil soalnya kudu cash, motor cash. Sekarang tanpa DP, hilang diganti lagi. Ya, tapi zina wariba sampai ada bangke, bang kali. Ya, hati-hati usahain, ya. Bang, jangan ngejar gaya hidupnya. Hidupnya murah, makan nasi juga hidup. Gaya hidup belum waktunya punya. Nah, ya kalau Alfa dulu, kalau belum waktunya ya jangan dipaksa. Saya sering aja jodohin aja mau. Kalau mau beli barang, mobil, motor, itu di rumah jangan sampai kosong itu duit. Misalnya harganya 1 M mobil, itu di rumah minimal ada 2 M. Jangan mobil kebeli, nasi nggak kebeli kan? Banyak kan yang ditarik lagi sama leasing. Beli mobil akhirnya kocar kacir nggak bisa bayar kredit. Ukur badan. Ya, kalau udah punya utang, ntar gelisahnya tiap malam. Mikirin utang aja. Ya, orang-orang mah enak kopi. Dia mah kopi aja masih ngitung mobil. Jangan ya, orang mobilnya masih terserah itu, ya pakai ya. Yang penting gua hidup, jangan kalau mau jujur ya, kalau pengen selamat dari zaman. Pokoknya hidup ibadah, udah. Jadi saya mau kan, kalau melihat apa dunia tersebut, orang jualan, tahu dia tahu duit orang itu, kan suka aneh ya. Tadinya orang biasa kok duduk langsung kaya, banyak aneh lah zaman sekarang mah. Banyak flexing itu bohongan, murah banget sampai itu. Sampai ditangkap. Ternyata ya pinjam mobil. Ya, orang tua dulu nggak begitu. Orang dulu nggak begitu ya. Biasa aja, yang penting ibadah udah lancar. Mau sekolah bagusnya sekolah biasa. Kan sekarang kebalik. Sekolah di Uber, ngaji di tim, belajar. Akhlak tambahkan ngacut.
Ikhlas itu bukan bagus-bagusan ngaji, bagus-bagusan HP. iPhone gua main iPhone. Tanya Pandu Kipaya nggak paham. Pandu Kipaya apa? Bapak juga Anawiyah dan Tuhannya nggak paham. Ya, ini masih nggak terserah. Ya susah. Zamannya mau udah begitu. Cuma kalau pengen selamat, ya ada apa tuh? Yang sudah disebut Nabi. Ar-ridho bil qut. Nah, itu tuh. Ada zaman syukur. Ada zaman bersyukur. Jangan suka banyak ngomong. Sekarang mah yang benar dianggap salah. Yang salah mana? Wajir setan mana? Meluzumul buyut. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar. Banyak di rumah aja. Di rumah aja masih apa sih? Internet di mana-mana kan? Ngomongin orang komen aja. Posting. Gitu deh. Kawan bisa ya. Warito bilkut ya. Ya, cari barang yang halal, cari ya. Jangan suka makan yang aneh-aneh gitu dah. Warito bilkut makan. Kalau pengen serah, ya terserah sih itu mah. Ya lihat aja sendiri kenyataannya. Kalau ngaji itu dibandinginnya sama realitas. Kalau ngaji tafsir itu Quran itu ditafsirnya sama hadis. Hadis itu tafsirin kelakuan masyarakat. Ini berjenjang. Karena kalau ngaji ilmu tafsir itu ada Quran ditafsiri pakai Quran. Yang habis sering apa? Pokoknya pas nikah, kan? Namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Bila itu mana? Wallazi anzala sakinah. Kan? Dialah yang menurunkan ketenangan tapi fi qulubil mu'minin. Kalau di hatinya ada iman sama Allah, maka hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Fi kulli hal ya, dalam segala hal. Melindungikan duit. Duit mati enggak. Mati mah aja. Orang kaya mati duluan duit dari tinggal. Saya enggak punya duit hidup aja. Ya, kalau pengen mati. Ya. Kalau ingat sama Allah. Tapi ini hati awas ya. Tangan mah kerja. Nah, mah hatinya ta'alluq billah, berhubungan dengan Allah. Dah, balik pelajaran aja. Al-mubasyarah itu senang. Lima baina surrah warubba. Nah, caranya lihat. Fal mubasyarah, kalau ada mubasyarah bi ghairil wati, tanpa ada wati. Wati itu ngejima ya, masukin maaf kelamin. Fal mubasyaratu bi ghairil wati saghiratun, dosa kecil. Enggak dicolok, dimainin doang. Gosok-gosok, dipegang-pegang. Jujur aja udah pada gede ini. Dan paham ini. Kalau lagi head itu saghirah. Dosa kecil. Kan saya bilang, laki kalau udah lagi syahwat, ya, mana bini cuma satu kan. Kalau bini dua. Ini merah, lari yang hijau, merah semua. Lalu lagi. Bal mubasyarah bi ghairil waqti saghirah. Dipegang doang bisa. Nah, paham lah laki semua ini. Yang begitu masih diajarin pinter. Ya, maklum doruri wan nadhari. Ya, itu saghirah. Walau wabihi ya, walau bihailin. Kalau diwati pakai hail, pakai penghalang, sementara pakai kondom lah ya. Atau tidak, udah gimana caranya lah? Sumpel pakai plastik kan gimana? Ya, biar darahnya nggak berantak. Itu kabiratun, dosa gede. Ya, walau ba'dan kita idam, walaupun setelah
putusnya darah, udah selesai nih head. Tapi qablal ghusli, belum mandi junub. Kalau udah nggak kuat, udah sebentar mandi. Ngapa nggak kuat ini? Biar jadi halal, nggak jadi dong. Ya. Kalau nggak kuat banget, udah bininya suruh nikah duluan. Nikah pakai bininya. Kalau sendiri nggak boleh, haram. Kalau bininya terserah. Udah ya, nggak usah dihayalin masing-masing. Ya. Kalau udah nikah laki bini semuanya jadi dibayar. Ya. Awas, mau ngebahas jalur belakang nih. Dumbling, liwat. Ya. Itu lebih gede. Nah, dosanya lebih gede. Hati-hati, jangan. Dikasih jalan depan dia lewat belakang. Jangan. Ya, hati-hati. Kalau lagi head, udah main atas saja. Ya. Seneng-seneng di atas. Ya. Intinya loh, ya. Kalian gimana itu kesalurin, tapi jalan kanan. Ya. Nggak usah diajak saya bilang. Malu dewek, ya. Yang belum kawin pengen cepet kah? Yang udah pengen nambah lagi. Ya. Bal yakfuru, bahkan jadi kafir. Siapa? Manis tahallahu zamanada. Kalau ada yang ngomong nggak apa-apa, perempuan nijima lagi head. Nah, awas tuh, langsung kafir. Kenapa? Menghalalkan yang haram. Ya, orang Allah bilang haram berarti terang-terangan langsung melawan sama Allah. Kalau orang nggak ibadah, nggak sholat, nggak langsung kafir. Ya, cuma maksiat. Tapi kalau berani merubah hukum berarti nantangin Allah itu namanya. Lihat ya. Makanya banyak orang mukmin itu ahlul ma'asi, kabair. Ya. Tukang zina, tukang bunuh, tukang mabuk, ya. Tapi suatu saat kalau umatnya nggak nyeri pasti masuk surga. Beda sama sombong. Halal itu langsung. Nah, hati-hati tuh mulut. Makanya kalau kita ngaji sulam taufik, ada yang bikin murtad seseorang gara-gara ucapan. Ini salah satunya. Udah tahu hukumnya haram, dihalal, nggak apa-apa, nggak usah sholat. Ini tentang halal, darah dia itu yang halal. Nah, kalau ente nggak doyan ngelakuin, jangan susah merubah hukum. Ngaku aja ngaku. Kita buat tukang dosa, tapi jangan tukang merubah hukum. Itu nanti jadi kan? Waliyahillah itu. Alhamdulillah ini. Ngaku aja ngaku. Ilah si Daus, si Ahlam. Wah, bukan ahli surga dari mana? Ya, kalau ngaji hikam, ya berarti orang dianggap bagus sebab ditutup airnya. Saya ngajar nih. Kalau bisa air saya kelihatan, subuh kesiangan segala macam, wah nggak mau ngaji, muntah wah, sama ustaz jangan. Sebab ditutup airnya, maaf. Makanya Allah benci sama orang. Hati-hati nih ya. Kalau kita maksiat jangan suka cerita-cerita. Malam gua habis ujian, gua acak-acak susuku. Udah itu mah sendiri aja istighfar. Udah diceri. Apa kemarin rame kan? Maksiat malah di depan gembor apa tuh yang gambar benang merah. Itu katanya berapa kali sidang. Itu hati awas itu. Makanya sekarang hati-hati. Karena hilang ilmu, hilang malu. Kalau hilang malu kayak binatang. Udah kayak binatang bagaimana coba kelakuan manusia? Ya, di motor ditaksonin melotot, berada di tengah ditaksonin melok. Nah ini, ada yang
Kan sekarang yang ngutang, yang galak, yang dulu kita kan dulu yang ngutangin bayar. Sekarang banyak bayar ngeluarin golok ya gimana? Itu banyak videonya. Bagaimana ini? Jalan-jalan tiap hari. Maaf gitu. Utang dan dibayar. Hati-hati ya. Makanya hidup sial terus ya. Walaupun gak kelihatannya senang bohong. Hatinya mau bisa. Gak ada ya. Namanya dosa itu mataran dan finapsi. Kan bikin bisa. Ya wahaka finapsika. Mewah, begini, tahunya dunia sih anak narkoba. Nah, hati-hati harus tuh. Mau dibilang, mending mewah tapi selamat. Kalau mewah acak-acak, ya habis buat kemarin polisi. Tapi tuh, jangan, ya. Jadi aja kan sekarang begitu. Kelihatan itu ada refleksinya. Bagus mobil kapal. Ya, hati-hati ya, hati-hati ngaji kalau pengen salah ya. Wal mururu haram lagi lewat fil masjidi di masjid kalau lagi pas ya ini kita ke bini kita atau ibu kita apa itu murur lewat wahwa ad-dukhul masuk mimbabin dari satu pintu wal khuruj min akhar keluar dari pintu yang lain. Nah ini pintunya dua nanti lewat itu masuk dari sini keluarnya di sana itu namanya kalau satu pintu ini dari mana puter. Maaf ya, pengertian awas nih kalau mau cepet pinter ngaji apa aja nih. Hafalin pengertiannya. Ulang lagi. Kalau pengen cepet pinter jangan punya tiga penjangan. Pertama itu pengertiannya dulu. Bab fa'il. Fa'il itu apa? Jangan mikirin yang lain. Fa'ilnya apa? Head itu apa? Nifas itu apa? Mau ilmu dunia juga sama. Ekonominya itu apa? Fisika itu apa? Biar paham pengertiannya itu nggak paham. Yang lewat itu bagaimana? Dua pintu jelas tuh kata Nawawi. Pintu sini, kalau satu pintu ini benar. Ya. Lewat aja haram ya bikhilafima idza lam yakun tuh ya beda nanti masalah kalau nanti di masjid itu illa babun wahid cuma satu pintu fayamtani udduhu maka dicegah masuk haram lewat tadi in khafat kalau takut itu perempuan yang hendak nifas tanjisahu ngenajisin masjid ya awas masjid itu dijaga kehormatannya jangan suka rame-rame jangan ngenajisin jangan kotor ini mah masjid dipakai main sampai sekarang mah masjid dipakai zina ada kamar mandi ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ya, jaga kemuliaan masjid. Najisnya itu bidami ya, karena darah. Kan kalau zaman dulu mah belum ada itu yang namanya softtek apa. Sekarang kalau pakai softtek mah kalau kebanyakan darahnya tembus. Ya. Walau bimujarradil ihtimal walaupun itu menajisin masjid pakai darah murni ihtimal hanya kemungkinan udah disumpel begini kayak asyam apa alasannya sianatan ngejaga lahu pada masjid anil khabasi dari kotoran
ya. Hanya kalau di masjid usahain jangan suka bikin kotor, jangan rame-rame di masjid ya. Kayak ngaji ini, kalau ngeganggu yang sholat tetap haram ngaji juga. Sebab sholat masjid itu peruntukannya buat sholat. Jadi bukan fikih. Jangan baca di situ aja. Fa'ilam takhaf, kalau itu perempuan nggak takut, zalika pada menajisin masjid. Contoh, udah saya supel, saya kolasi, rapet pokoknya mah. Atau dikasih selang, ya pakai botol, kamu kan netes itu mah. Bang Ahmad tuh pakai sel. Mana pakai Bang Ahmad tuh? Udah kayak akuarium ini mah. Kuriha akan dimakruhkan. Tadinya haram. Kalau bikin takut najis. Kalau wah ini mah aman udah. Jadi silent. Silent kaca nggak main-main. Kuriha al-makruh. Maka cuma hukumnya makruh. Tadi ya. Ilatnya itu alasannya sudah makan di masjid, menjaga kebersihan masjid. Makanya saya ingat aja dulu kan rame-rame di masjid ya, buat di Parage ya, sama kakek saya bayangkan ya, waktu Jumat ya, anak kecil dari teman kecil bersama nakal rame-rame, dia bakal ibaratnya dipanggil setan jadi sama keluar dia iya sama ya, kawan bulu mau cucunya tuh mana yang bodo amat kalau bikin salah panggil setan saya sama saya ya, ingat apa namanya tegasnya beliau kata Abi tuh ya, kalau lagi beliau ceramah lagi pas giliran ada yang ngaji Quran, ada yang ngobrol ya, itu langsung bilang tuh hei grid ya, kayak setan lu keluar lagi ngaji ya. Itu ada ayat idza quri al-Qur'an fastami'u. Itu mengaji ada ngerokok, ngobrol. Awas, bukannya dapat pahala itu, malah malu semua. Ya pulang acara bawa dosa. Hati-hati ada adab-adabnya. Apalagi sekarang mau uduk. Anak-anak yang bisa. Ini mau tidak apa ini pakai cara sendiri ya Allah. Hati-hati ya, campur maksiat sama to'an. Hati-hati jangan ya. Saya nggak mau begini. Ya mau saya jadi kawan Abi jujur aja. Dulu saya dibilang keras sama dia. Kadang kasihan. Nantinya itu acara-acara begitu nggak ada berkahnya. Kemarin pulang yang ada malah undang laknat, bukannya dapat manfaat berkah, malah nah ya, apa tuh dulu mah harus suka keluarin hadis, ntar bakal datang zaman ya, yal'abuna bi dzikrillah, mereka bermain-main dengan zikir sama Allah. Dulu mah harus sering contohin ya, dulu mah yang zikir la ilaha illallah itu kan murni ya. Sekarang ada yang cengeng, ini seneng gitarnya apa zikirnya? Dulu saya ingat banget acara apa ya? Ya sekarang walinya aja nyanyi gitu. Ya kan? Mana pakai udung-udung gede banget. Korbannya ngalahin kiai sekarang malah nggak pakai sholat. Musbahah. Diserbarin nggak betah udah. Ini sebahan oke. Padahal kiai top, tapi nggak mau pakai sholat. Itu masing-masing torikohnya aja. Ya. Kalau kata dipakai si Mas Solihin itu ciri orang sholat. Kata guru saya kalau udah pakai sorban kan mau lidah-lidahnya malu. Masa masih ngeliatin mantan perawan. Malu sama sorban.
Direm. Ya kostum. Pakai orang soleh. Jangan tolak-tolak. Ya. Al-murur fil masjid ya. In khafatan nisa. Haram lagi, haram mubasyarah, seneng-seneng ya. Haram lewat masjid. Yang ketiga wasaumu, haram puasa. Ya. Kalau nggak mau puasa ya minta sama Allah head. Gimana cara itu? Laki-laki mah kayaknya nggak bisa. Ya makanya saya bilang perempuan mah kita dulu nakisun aklin wajib. Nakis sempurna. Apapun cacat akalnya wajibin dan agam nggak sempurna, nggak kayak laki. Nah makanya kan dia mah penyempurna. Ya. Farduhu wa nafluhu, mau yang wajib itu puasa, wa nafluhu atau yang sunnah. Kalau udah keluar head langsung makan. Ya. Wala yasihu, kalau ada orang puasa lagi head maka tetap nggak sah. Ijma'an, yang ada khilaf, semuanya sepakat ulama. Ya. Haram lewat masjid, haram mubasyarah, senang-senang antara surah wa rukbah, haram puasa, wa muharramatul janabah, dan yang diharamkan ketika junub, haram sholat, haram tawaf, haram baca Quran, haram bawa Quran, haram megang Quran, ya wahia al-khamsah, yang 5 al-mutaqaddimah yang sudah kita lewati dulu ya. Di wa yajibu 'alal haidi wan nufasai, tapi wajib pada perempuan yang haid dan yang nifas qada'us shaumi, mengqada puasa al-faiti yang ketinggalan fil haidi, ketika haid wan nifas ya. Yang itu bulan puasa aja yang kudunya sempurna 1 bulan, perempuan mah tetap nggak bisa sempurna. Itu wajib diqadha. Duna qada'is shalah. Kalau sholat nggak wajib diqadha. Ya makanya kalau nggak mau sholat jadi perempuan dorong. Ya jadi Betty. Nah, mencong bertitik tapi nggak bisa ya. Laki-laki ya tetap laki-laki ya. Al-faitati fihima ya. Kenapa kok sholat nggak wajib? Di anna sholata taksuru fasyaqqa qadruha. Kalau sholat itu taksur banyak, sehari 5 waktu. Kalau pernah sakit pasti ngalamin itu yang namanya ngodoin sholat tuh. Sehari ada ngap. Benar. Ini ceramah aku masih beratan sholat dibanding nurunin batu kali. Jadi mobil truk dulu kan banyak kulit, diajarin hayya 'alas sholat, tanggung setengah truk lagi. Itu beres undang gua ajarin. Masih beratan sholat dibanding atau kalau sekarang wah begitu ya ala sholat teret wah orderan masuk. Ya. Pokoknya apa aja ya, hawanya dibikin sama setan itu sholat ya. Pak betul bahasa Qurannya ya, sak orang ya ada sholat itu berat illa alal khoshi'in. Sholat itu berat jujur. Kita telat ya sholat isya biasa awal waktu jam 9 aja itu berasa. Padahal kalau kita mau jujur, ciri orang munafik idza qamu ila sholat qamu kusala.
bisa kena semua ya. Kalau mau sholat, malas-malasan. Makanya disunahin kalau sholat kudu lari, cepetan. Supaya hilang sifat munafik. Bisa munafik semua. Ya, subuh apa lagi? Ya. Sifat munafik. Ya, sholat ya. Kalau misalnya haid 15 hari, 15 kali 5 berapa? 75 sholat. Ya. Pernah dulu gak sakit tipes sampai monoin sholat berapa hari itu ya Allah sampai sejak ini lah. Kayaknya kayak apa? Tidak nggak nonton YouTube 4 jam, utang, ya kan? Sampai nggak tidur, ya kan? Subuhnya lewat, pas ada dia tidur, sebelum ada masih seger mata. As-salatu khairum minan nawm. Ada. Udah ada. Kalau lawan 11 jam atau lagi. Kalau nyesel padahal. Hati-hati ya. Penyakit. Jangan dirasa. Itu salah. Ya. Wa innaha ayatnya. Wa innaha lakabiratun. Bahasa Allah kabiro. Gede. Kalau gede gimana? Berat. Ya. Wa innaha lan setuhune salat lakabiro nuti kang gede. Ila angin alal khosyiin nang nyatasi wong kang khusyuk. Kalau mau enteng itu salat duduknya sifat khusyuk. Gimana itu sifat khusyuk? Alladzina yadunnun. Ya terus selanjutnya alladzina orang-orang yadunnuna ayyuqinuna yakini. Yakin apa? Annahu mulaqu rabbi. Suatu saat dia bakal ketemu Allah. Kalau di hatinya nggak ada rasa takut sama Allah, itu suatu tambah berat. Kalau perlu tinggal ribet itu sholat. Waktunya nonton, waktunya macem-macem. Kadang waktunya direndang sebentar lagi ada. Awas ya, di depak tato. Rendang matang subuh kagak. Hati-hati ya. Nggak berkah itu rendang. Nggak punya lebih banyak. Keberkahan mah bukan dilihat materi. Kalau dilihat materi mah itu orang Cina berkah semua. Ya kan? Kayak dia semua di Greenland, di Kosambi, kemana lagi? Di Polis, Ahong, Aciang, ya kan? Itu banyak. Allah kan ngomong berkah di situ, berkah maju ibadah. Ya, umur panjang mau 1000 tahun ya sholat. Apa tuh dulu lagu sholawatan kan? Walaupun itu 1000 tahun itu macam apa itu? Kalau tak sembahyang apa pun. Kalau itu hidung kepala lindung. La haula wala quwwata. Mata melihat seperti colok. Pakai pengamat lagi pengamat dari berkah kita melihat seperti kota. Nah, kalau orang pengen gampang sholat dihabiskan kudu ditanemin bahwa suatu saat saya ketemu Allah. Ya, ketemu Allah nggak ada yang nganteri, ya kan? Jadi sendirian, ngapa-ngapa nih? Ya, masih lama ya tenang. Tidak yang mulu, answer ya pak. Jangan ngapa-ngapa mas sendiri, yakin ya. Kalau ngeliat yang sangat ya Allah, ya ntar gambarin kita kan jujur.
keluar lagi bilang dengan Nabi Mas siapa ini? Ya lagi sakaratul ya sampai tadi lihat saya di mana otak manusia ketika mau meninggal sakarat itu bisa flashback, bisa kelihatan kejadian seumur hidup. Itu riset ya. Ini udah ada di kita. Dilihatin semua amalnya. Kayak film. Lihat. Tuh ente bagus, sedang matang. Dicek semua. Nah, film. Ya. Ini DS-nya bagaimana nih DS-nya? Tapi ini itu di riset itu kan otak manusia kenapa? Karena itu orang nyari pertolongan ke siapa ini? Itu riset saja. Tapi kalau ngelihat keterangan orang begitu sakarat itu orang dikasih lihat sama Allah. Itu kalau habis ceramah ayat yang suka disebutin ya. Kalau yang jarang sholat ingat aja. Walau taral ladzina zalamu, yang mulia sering baca itu kata. Kalau kamu bisa melihat orang-orang yang zalim itu yang sholat, yang maksiat, kita tawaffahumul malaikat. Ketika malaikat mau nyambut itu rohnya, yadribuna wujuhahum. Pelain itu. Wa adbaruhum pantatnya dirojok-rojok terus. Lalu azab al-hari itu rasa itu azab yang panas. Ya, makanya seluruh panas. Pernah saya dengar lagi sakarat itu, panas. Dilihat nih, lu ya, dulu kayak ngomong lu bantah, ngomong lu telur, balikin semua. Ajur. Ayo bang, salam masalah lu. Dukun lu udah mati. Bini lu udah mati. Tinggal sendirian yang kamu. Kalau ada nantinya sampai ke orang-orang yang ingat aja. Tapi itu benar begitu. Kalau lagi sakarat, yang lucu ya. Kalau tahu lagi sakarat, ini keluarganya nggak paham. Bukannya pada ngaji malah ngobrol ngumpul itu. Wah, lucunya anaknya ngejajiin, malah ngobrol, senenginnya katanya. Senenginnya bukan begitu, bukan kumpul-kumpul nggak jelas makan minum di situ. Awas deh, kemarin saya nunggu lagi nih, Allah ya lah dari 12 ya, di doa. Dia nemuin begini, ya karena keluarganya nggak bisa ngaji, dipasangin MP3 headset. Kayaknya sih ini lagi ini solusi yang ngajin gratis ini tebangnya waduh job gagal ini ada yang pasang MP3 aduh kalau begini pasang MP3 semua di kuburan jadi sound horror orang tadi kuburan. Ada aja lagi ya yang bacanya orang yang hidup bukan disetelin ya itu mah ingat dulu ya malas takbiran udah disetel lagi takbiran sampai subuh kalau lagi molor ada akal-akal ya lagi begitu kasih tahu saya ngaji anaknya mantunya salah seorang walaupun ngaji semua supaya itu yang lagi ngapa-ngapan ada rahmat. Aku kan sering ngomong kalau orang ngaji itu akan turun itu rahmat kan malaikat pada turun. Ada yang sekarang di sampingnya ada bacaan Quran jadi adem yang tadi gerak jadi lembut gara-gara ada Quran terutama anak mantu cucu biar bisa pada ngaji itu jangan S2, S3, S campur ada bisa kan begitu ke Yasin jangan dari sedang mungkin bayar
takut. Ya, saya kira bercandaan ketemu ngajar anak SMP. Hah? Ketemu itu walau ka anak. Dari mana ini alifnya? Ini Pak tulisannya. Alif A-nya itu Pak. Dibacanya anak. Ini panjang. Kadang-kadang nggak paham panto. Ini apalnya matematik doang. Jauh terjadi. Ya, saya ngomong begini kejadian. Saudara saya, ya, emaknya lagi sakit ngapa-ngapain. Dia malah duduk begitu ngobrol. Ya Jin, gak kuat semua gantian. Ya. Ayo. Itu amanat Abi. Ya, udah waktunya dia turun itu rahmat, keluar rahmat itu gampang. Beda sama orang-orang sok. Innal ladzina qalu, ya, ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang suka ngomong berarti nih. Awas, oke. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. 5. Tsumastaqamu, ya, kemudian kita masuk tuh. Istiqomah. Tuhan saya Allah dia pagi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya kan dibaca kan itu? Nanti tatanazzal turun malaikat. Bukan mau nempeleng itu mah. Ngasih berita bahagia. Allah takhafu. Jangan takut. Ya. Tenang aja. Di sana lebih mewah. Di mana sudah mewah kan? Di sana lebih mewah. Bini banyak, salawat ente banyak. Sehari 1000, setahun 365 hari. Kuliah tuh bini 365.000. Saya ngomong ini, aktsarukum azwajan fil jannah, aktsarukum alayya sholati. Lihat tuh di syarahnya apa? Bilangin. Kalau pengen bini banyakin sholawat. Surga. Di sini yang usaha cuma aja. Coba usaha kalau ada nasi banyak. Jadi 4 bisa kalau ada nasi. Yang ada keterangan fil jannah. Di surga. Kalau nasibnya satu sabar aja. Akbarukum azwajan fil jannah. Kalau pernah baca selawat itu punya sejuta. Dan ingat di surga mah nggak ada mati. Kata guru saya, punya rumah 2.000, 4.000 di surga kurang. Di sini rumah 2 aja punya ngurusin. Bolak balik aja. Dia perlu. Di sana main dulu. Di sana. Ini yang mana yang dibawa rumahnya. Tapi tetap ya, ratunya mah yang di dunia. Ntar yang paling cakep itu yang dihidun kalau soleha. Kalau kalau toleha enggak. Bisa ini. Asing-asing lah. Ya. Ya ada berapa? Ya, aktsarukum alayya sholatan, aktsarukum azwajan. Itu termasuk berkah sholat. Masih banyak ya, masih banyak. Kenapa itu? Allah takhafu, jangan takut. Ya. Tuh. Ente rajin duha, ente rajin jamaah, tuh balasannya. Ya, kalau habis sering nonton begitu masuk kuburan. Ini siapa kemana ganteng amat? Anak sholat tuh, saya sholat kamu, anak kosong tuh. Gak usah takut. Ya. Yang serem yang takut datang anak gampleh buka. Mama bawa buka. Uang ngelundah buka. Lalu basang banget. Apa belum? Ajur. Kamu. Ya. Allah takhafu wa abshiru. Ya. Jangan sedih. Ya, tenang aja. Bini yang lu tinggalin kan diurus sama Allah. Anak-anak yang lu tinggalin diurus sama Allah. Ya. Dulu juga waktu dulu cuma jalannya doang lewat ente.
yang urusnya mah tetap Allah. Ujungnya ini yang paling enak, wahab siru, berbahagialah kalian semua orang yang istiqomah di jannah. Tuh, lu ngomongin surga mulu kan? Sampai diomongin sama tetangga, surga mulu. Surga mulu. Saya pernah ke sana aja. Enggak tahu udah ke sana ngapain dari sini tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih yang gue janjiin. Entar dapat ngatiat panjang umur dulu ya, bak batu di umur kan. Itu atilah. Ya, kalau ketemu bini, ketemu anak, ketemu cucu, udah ketemu cucu jangan lama-lama ya. Temen udah mati, angkari udah nggak ada. Di rumahnya. Katanya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sama dunia juga ada demikian. Datang waktu naik umpat kemana dia? Tidak aja ajarum. Ya, tapi wa'abshiru. Kalau mau terserah mau percaya, sok terpercaya deh, sok, ya, kumahannya, hidup kumane, rasain aja sendiri, ya, janji mah, cobain aja, ntar juga ketemu, ya, lihat dagang dapat duit ya, nggak dagang, dapat, paling dari jalan yang lain, ibadah, nggak ibadah. Masih pada dewek, dunia mah semua dapat rata. Tapi yang nggak dijamin sama Allah akhirat. Anak ada ayat menjamin akhirat, nggak ada. Man amila sholihan fali nafsihi, itu aja ayatnya. Man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Orang berbuat baik buat dia, orang buat jelek buat dia. Allah enggak zalim. Maaf gak zalim, tergantung amal masing-masing. Ya, risiko dewek